Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar kita dari kitab ini, Talkhis Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang mana kita sudah masuk di bab yang ketiga, yakni fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah shorof. Yang lalu kita sudah masuk ke situ ya. Jadi kalau kita lihat fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah shorof, itu yang pertama adalah fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya di halaman 26. Itu ketika dilihat dari bangunan huruf akhirnya, sebetulnya bukan cuma huruf akhirnya. Jadi perlu kita beri catatan ini, al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunannya, bukan cuma huruf akhirnya, termasuk huruf sebelum akhir. Huruf mulai dari huruf pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dilihat fi'il itu ada tiga huruf ya, karena memang kebanyakan fi'il tersusun dari 3 huruf. Maka dilihat kalau huruf-hurufnya itu tidak ada huruf ilah, maka dia disebut shahih, fi'il yang shahih gitu. Kemudian kalau huruf ada salah satu atau 2 itu berupa huruf ilah itu bisa berupa alif, wawu atau ya, maka dia disebut fi'il mu'tal. Kemudian berikutnya fi'il ditinjau dari penyusunannya. Fi'il ditinjau dari penyusunannya, itu fi'il itu intinya nanti bisa tersusun bisa berupa 3 huruf dan bisa 4 huruf. Jadi ada fi'il tsulasi 3 huruf, kemudian ada fi'il rubai 4 huruf. Yang tsulasi nanti ada tsulasi mujarrad, atau kalau dalam buku ini al-fi'lul mujarrad al-tsulasi, fi'il yang hanya 3 huruf saja tanpa tambahan. Dan nanti ada al-fi'lul mujarrad al-fi'lul mazid, al-fi'lul mazid al-tsulasi, fi'il yang 3 huruf dan itu ada tambahannya. Kemudian rubai juga gitu. Rubai itu ada yang mujarrad dan ada yang mazid. 4 huruf saja tanpa tambahan dan ada 4 huruf dengan tambahan. Berikutnya kita masuk ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga. Di halaman 32 ya. Al-faslu tsalits, fase yang ketiga, yakni al-fi'lu bin nadhari ila zamani wuqu'ihi. Fi'il dilihat dari waktu terjadinya. Fi'il dilihat dari waktu terjadinya. Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya terbagi menjadi 3, yakni al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari' dan fi'lul amri. Apa itu? Al-fi'lul madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau, dari waktu berbicara. Contohnya, sholla zaidun al-asra. Sholla, telah sholat. Siapa? Zaidun, Zaid al-asra, sholat asar. Sholla, telah sholat. Itu menunjukkan waktunya sudah lewat. Dhahaba Muhammadun ila madrasati qabla sa'ati. As-sa'ati. Muhammad pergi ke madrasah sebelum 1 jam yang lalu. Sebelum 1 jam yang lalu. Ini dhahaba, telah pergi. Itu fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan waktunya itu sudah lampau. Pekerjaannya itu dilakukan pada waktu lampau. Sebelum dikatakan, sebelum berbicara, itu pekerjaannya sudah terjadi. Dhahaba, telah pergi.
atau dalam bahasa Inggris apa itu? Past tense. Berikutnya al-fi'lul mudhari'. Ini fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Berarti sedang atau akan. Contohnya yaqra'u Zaidun al-kitaba. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Siapa? Zaid. Zaid sedang membaca kitab atau Zaid akan membaca kitab. Jadi yaqra'u itu meskipun tidak ada yang diartikan sedang atau akan, tapi yaqra'u itu sendiri fi'il mudhari' yang itu menunjukkan waktu terjadinya itu sekarang atau akan datang. Tadhabu Fatimatu ilal ma'hadi. Tadhabu sedang pergi. Fatimah sedang pergi ke ma'had atau Fatimah akan pergi ke ma'had. Itu fi'il mudhari'. Berikutnya adalah fi'lul amri. Fi'il amr adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Ini kata kerja perintah. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Nanti ketika perintah itu dilaksanakan berarti nanti terlaksananya itu kapan? Ya setelah berbicara gitu kan. Jadi bukan kemarin atau bukan sekarang tapi nanti akan gitu. Itu fi'il amr. Maka di sini menuntut pelaksanaan perintah yang mana perintah itu mestinya dikerjakannya setelah waktu pembicaraan. Contohnya ihtarim walidaika. Ihtarim hormatilah walidaika dua orang tuamu. Ihtarim itu fi'il amr. Hormatilah. Ijtahid fid darsi. Bersungguh-sungguhlah dalam pelajaran. Ijtahid itu perintah. Bersungguh-sungguhlah. Ini fi'il amr, ijtahid. Maka di sini yang namanya fi'il amr itu nanti pekerjaannya itu terlaksana di waktu yang akan datang. Ini menjadi perhatian garis bawah bagi kita bahwasanya nanti ada hubungannya dengan fi'il mudhari'. Sehingga fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Sehingga nanti dalam menguasai fi'il itu lebih sederhananya ketika kita mulai dulu dari fi'il madhi dan fi'il amr ya. Coba. Silakan coba untuk tasrif, tabel tasrif sudah saya kasih ya. Itu silakan dibuka tabel tasrif itu. Apa di sini tabel? Belum. Oh, saya nggak bawa. Coba gandengan dulu. Jadi tasrif itu kan ada dua macam. Tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu tasrif yang membacanya nanti ke samping, tasrif istilahi. Dan nanti ada tasrif satunya tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu tasrif yang membacanya ke bawah. Nah, itu nanti untuk kalau kita perhatikan di tasrif istilahi, kolom yang pertama itu adalah kolom fi'il madhi. Kolom yang pertama maksudnya bukan yang nomor ya, bukan yang nomor. Tapi pada kolom yang pertama fa'ala. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 22 ini. Fa'ala, kemudian nanti yang nomor 2 if'alala. Nah, itu semuanya adalah wazn. Wazn itu apa? Timbangan atau pola kata. Pola untuk kata fi'il madhi. Jadi kolom pertama itu semuanya adalah pola untuk fi'il madhi.
Terus kolom kedua itu adalah pola untuk fi'il mudhari'. Nomor 1 ada yaf'ulu, nomor 2 yaf'ilu, kemudian nanti seterusnya nomor 8 itu ada yufa'ilu, nomor 10 yatafa'alu, dan seterusnya. Itu semuanya adalah pola untuk fi'il mudhari'. Dah, kuasai 2 fi'il itu. Terus amarnya gimana? Fi'il amarnya nanti dulu. Fi'il amar nanti berangkat dari fi'il mudhari' aja untuk menyederhanakan. Nah, nanti tasrif istilahi ini nanti digandengkan dengan tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi ini nanti kita sederhana dulu, kita lihat hanya pada kolom 1 dan 2 dulu. Tadi apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang ada di dalam tasrif istilahi ini adalah fi'il yang dhamirnya huwa. Hanya itu, fi'il yang dhamirnya huwa. Huwa itu apa? Dia laki-laki 1. Karena namanya kata kerja itu kan ada yang mengerjakan toh. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan itu diwakili dengan kata ganti yang sudah terkandung di dalam fi'ilnya itu. Kata ganti yang sudah terkandung di dalam fi'il. Oh, kalau untuk yang ini, yang di dalam tasrif istilah ini, dhamirnya cuman huwa tok. Padahal kata kerja itu dhamirnya, kata gantinya kan mestinya tidak hanya huwa. Pelakunya itu kan tidak hanya dia laki-laki 1 orang, bisa dia laki-laki 2 orang, dia bisa mereka laki-laki banyak orang laki-laki, bisa perempuan, bisa kamu, bisa kami, bisa mereka, seperti itu. Maka untuk dhamir-dhamir yang lain nanti kita bisa menjumpai polanya, wazan-wazannya itu dari tasrif tasrif yang satunya, tasrif lughawi. Nah, perhatikan untuk tasrif lughawi. Perhatikan untuk tasrif lughawi itu yang tabel yang tasrif lughawi itu. Nah, ini kan di tasrif lughawi kita lihat pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, itu wazan-wazan atau pola-pola katanya itu. Ada untuk fi'il madhi ya. Fi'il madhi ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, dan seterusnya ke bawah. Itu semuanya adalah pola fi'il madhi. Bedanya apa? Bedanya adalah dhamirnya, kata gantinya atau pelakunya. Contohnya kita lihat pada contohnya, yakni al-misal, contoh untuk contohnya kataba gitu ya. Kataba, katabu, dan seterusnya sampai bawah, itu artinya adalah telah menulis. Karena fi'il madhi ya, fi'il madhi kan lampau toh, telah menulis. Terus bedanya apa? Bedanya dhamirnya. Kalau yang kataba itu artinya telah menulis. Siapa yang telah menulis? Huwa. Gandengannya pada dhamir huwa atau itu kataba. Telah menulis, yang telah menulis adalah huwa. Kataba itu juga telah menulis, tapi yang menulis siapa? Huma. Dia laki-laki 2 orang laki-laki yang telah menulis itu. Katabu itu juga telah menulis, tapi dhamirnya adalah hum. Berarti yang melakukan menulis itu siapa? Mereka, laki-laki, gitu. Dan seterusnya. Yang dulu pernah kita terangkan ini ya. Sudah sempat belum? Belum. Nah? Belum dah. Itu. Ya kita lanjutkan sebentar, nanti kita ulang keterangan lagi ya. Begitu juga untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu contohnya yaktubu. Ini dia artinya sedang menulis. Yaktubani juga sedang menulis. Yaktubuna juga sama, tapi bedanya adalah dhamir. Kalau yaktubu sedang menulis, yang sedang menulis siapa? Huwa. Yaktubani yang sedang menulis siapa? Huma. Yaktubuna, hum. Yaktubuna, mereka sedang menulis atau akan menulis. Bisa sedang, bisa akan. Ya. Seperti itu. Maka coba kita pahami dulu untuk fi'il madhi, fi'il mudhari',
nanti untuk fi'il amr selanjutnya. Nah, kemudian nanti dalam membahas fi'il itu nanti seringnya kita berangkat dari yang paling mendasar dulu. Fi'il terbagi menjadi 3, yakni madhi, mudhari', amr. Artinya kalau kita ketemu fi'il harus bisa menentukan ini fi'il apa, madhi, mudhari' atau amr. Baru nanti fi'il madhi yang bagaimana, apakah fi'il madhi yang maklum atau majhul atau lazim, muta'addi, itu kan nanti seterusnya kan ada pembagian fi'il kalau dilihat dari sudut pandang yang lainnya gitu ya. Tapi kalau di sini yang terutama itu fi'il itu dilihat dari waktu terjadinya. Karena yang namanya fi'il itu mesti ada hubungannya dengan waktu. Berbeda dengan isim dan huruf. Isim tidak ada hubungannya dengan waktu sama sekali. Isim tidak ada hubungannya dengan waktu. Al-kitabu, nggak ada kitab sekarang gimana, kitab besok gimana, nggak ada gitu. Kalau pekerjaan itu menulis, kapan menulisnya, itu kan mesti ada hubungan waktu. Maka fi'il dilihat dari pembagian waktu ini, fi'il madhi, mudhari' dan amr. Nah, kemudian fi'il itu selain nanti fi'il madhi, fi'il mudhari' waktunya telah lampau atau sedang atau akan, itu nanti fi'il itu kan ada yang melakukan. Yang melakukan adalah kata ganti dari fi'ilnya tersebut. Maka coba kita kenali dengan kata ganti dulu. Ad-dhamir. Ad-dhamir artinya kata ganti. Kata gantinya di sini kita menghafalnya, membaca dan menghafalnya mulai dari atas. Jadi fi'il untuk tasrif lughawi ini tasrif yang membacanya ke bawah. Kalau istilahnya tadi ke samping, kalau tasrif lughawi ke bawah. Nanti membaca dan menghafalkannya untuk dhamir ya dari atas. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, ini artinya huwa, huma, hum. Ini kata ganti untuk orang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu kata ganti untuk ghaib dan ghaibah. Ghaibah itu artinya orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada itu orang ketiga. Kalau dalam istilah dalam bahasa Indonesia kan kata ganti itu ada untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu kita yang berbicara, bisa saya atau kami. Kalau satu orang saya, kalau banyak orang kami. 2 orang tergolong kami. Itu untuk orang ke-1. Kalau orang kedua itu yang diajak bicara. Berarti kamu itu bisa kamu laki-laki, bisa kamu perempuan. Kemudian jumlahnya kamu laki-laki 1 bisa 2 atau 3 atau lebih dari 2, 3 ke atas. Perempuan juga gitu. Kamu perempuan 1, 2 banyak gitu. Kemudian untuk orang ketiga itu berarti dia itu berarti dia juga laki-laki perempuan. Dia laki-laki 1, 2 banyak, atau dia perempuan 1, 2 banyak. Nah ini nanti dhamir juga gitu. Huwa, huma, hum itu untuk dia laki-laki. Huwa 1, huma 2, hum banyak. 3 ke atas atau lebih dari 2 jamak. Kemudian hiya, huma, hunna. Ini untuk dia perempuan. Hiya 1 orang mufrad, huma 2 orang musanna. Kemudian hunna itu jamak, lebih dari 2 atau 3 ke atas. Tuh. Ini dhamir seperti itu. Kemudian bagian berikutnya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu untuk orang kedua. Berarti kamu. Mukhotob, mukhotobah. Itu artinya yang diajak bicara. Ya. Anta, antuma, antum itu untuk kamu laki-laki. Anta 1, antuma 2, antum banyak. Anti, antuma, antuna
kamu perempuan. Anti, 1, antuma, 2, antumna, banyak. Nah, bisa dipahami? Nah, tuh. Berikutnya untuk mutakalim yang berbicara, berarti orang ke-1. Ana, nahnu. Ana, aku, nahnu, kami. Nu itu untuk 2 juga sudah masuk di sini. Jadi untuk musanna dalam mutakalim ini ya, dalam mutakalim ini jamaknya ini meliputi musanna dan jamak. Hanya 2 sudah masuk ke nahnu. Ana, nahnu. Itulah dhamir. Dan nanti coba antum nanti hafalkan ini ya, mengurutkan ini, urutannya sama dengan ini, karena nanti hubungannya dengan mengurutkan menghafalkan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Coba sambil menghafal dikit-dikit, nanti silahkan dilanjutkan di lain kesempatan ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Terus anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, berikutnya nanti kolom berikutnya fi'il madhi mengurutkannya itu sesuai dengan urutan dhamir ini. Untuk pola maupun yang dipolakan. Pola, wazn itu pola kata, timbangan atau pola kata. Itu untuk fi'il madhi ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, kemudian fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini pola. Kemudian kata yang dipolakan atau mauzun. Mauzun itu kata yang ditimbangkan atau diikutkan pola tersebut. Nah, contohnya adalah kataba. Jadi fa ain lam diganti kaf ta ba gitu. Fa'ala jadi kataba. Fa'ala setelah lamnya ada tambahan alif toh, maka jadi kataba. Fa'alu katabu. Fa'alat katabat. Fa'alata katabata. Fa'alna katabna, fa'alta katabta, fa'altuma katabtuma, fa'altum katabtum, kemudian fa'alti katabti, fa'altuma katabtuma, fa'altunna katabtunna, fa'altu katabtu, fa'alna katabna. Nah, nanti untuk menghafal itu nanti kita menghafalkannya ini. Wazennya kita hafalkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya. Kemudian nanti untuk kataba ini udah kita baca dari atas ke bawah gitu. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna gitu. Kita menghafal itu dengan mencocokkan wazan tadi. Jadi wazennya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata itu kita hafal. Nanti kataba, 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 katabu, udah. Nanti contoh lain, karena contoh kan bisa banyak sekali. Nasoro misalnya, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorot, nasorota, nasorna dan seterusnya. Darosa misalnya, darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna. Jadi satu wazn ini bisa dipakai untuk membaca banyak sekali kata fi'il madhi. Satu wazn fi'il madhi bisa dipakai untuk membaca banyak fi'il madhi. Ini kan tasrif ini salah satu alat untuk menguasai kata, dan memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat teratur sekali, sampai kata saja ada rumusnya gitu. Kata saja ada polanya, sehingga kita menguasai pola ini bisa menguasai banyak kata. Meskipun nanti polanya ini tidak cuma satu, ini kan salah satu ya, salah satu pola fi'il madhi. Nanti ada pola fi'il madhi yang lain sesuai dengan tasrif istilahi tadi. Tasrif istilahi kan nomor 1 sampai 22 ini ya.
Nanti kita jumpai ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula, ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, ada ifta'ala, dan seterusnya. Itu fi'il madhi, semuanya itu dalam tasrif istilahi itu semuanya adalah fi'il madhi, domirnya huwa. Nah, nanti domir yang lain gimana? Domir yang lain nanti mirip dengan ini. Kalau di sini kan fa'ala, nanti untuk huma tinggal tambahi alif. Bagian belakangnya itu loh, hum tinggal tambahi wawu, fa'alu. Kalau misalnya itu yang misalnya nomor berapa? Misalnya nomor 10 itu, fi'il madhinya apa di situ? Tafa'ala ya. Nanti tasrifnya ke bawah ya tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna. Sesuai dengan itu. Kesamaannya adalah setelah lam tambahannya apa. Itu sama persis dengan itu. Jadi ini hubungannya tasrif istilahi dengan tasrif lughawi. Tasrif istilahi di sini yang disebutkan hanyalah fi'il madhi dan mudhari yang dhamirnya huwa. Untuk dhamir selain huwa nanti bisa kita ketahui dengan tasrif lughawi, tasrif ke bawah. Bisa dipahami ya? Nah, kita udah itu tadi. Jadi untuk tadi katabu itu semuanya artinya telah menulis. Tapi bedanya kalau kataba yang menulis adalah huwa, kataba yang menulis adalah huma, katabu yang menulis hum. Mereka telah menulis kalau katabu gitu. Kataba dia perempuan satu telah menulis. Katabata dia perempuan dua telah menulis. Katabna mereka perempuan telah menulis, seperti itu. Nih, kemudian kita pindah ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini wazennya, pola katanya adalah yaf'ulu, mulai dari yaf'ulu. Nanti yaf'ulu, nanti domir-domir yang lain nanti kita baca ke bawah sesuai dengan urutan domirnya. Huwa, huma, hum, ya, huma, huna. Kalau huwa maka polanya yaf'ulu, contohnya yaktubu. Kalau domirnya huma maka polanya yaf'ulani, contohnya yaktubani. Domirnya hum maka polanya yaf'uluna, domirnya contohnya yaktubuna. Hiya taf'ulu, taktubu. Huma taktubani, taf'ulani, taktubani. Hunna yaf'ulna, yaktubna, dan seterusnya. Terus nanti menghafalnya ya sebagaimana tadi kita hafal dari atas ke bawah, membaca dan menghafalnya seperti itu. Yuk kita baca untuk fi'il mudhari'. Wazannya dulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Kemudian taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ini wazennya. Kemudian mauzun, yakni kata-kata yang diikutkan pola tersebut. Contohnya adalah yaktubu. Kita baca yaktubu ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, ini yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Ya. Jadi ini pada dhamir huna. Pada dhamir huna itu yaf'ulna, yaktubna. Ini sebelumnya kan tak, kemudian berubah jadi ya. Ini bukan salah cetak, tapi memang seperti itu. Yaf'ulna. Jadi kan sebelumnya sudah berubah taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna.
Gitu. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Wazannya ini coba dihafalkan, wazan untuk fi'il madhi, fi'il mudhari. Satu wazan dihafalkan, kemudian contohnya misalnya ini yaktubu, nanti contoh yang lain misalnya yansuru, ya sama ini yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, dan seterusnya. Apa? Yadrusu misalnya, darosa, yadrusu, yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, terus tadrusina, tadrusani, tadrusani, kemudian tadrusna, adrusu, nadrusu, seperti itu. Saya anjurkan kalian menghafal ini, karena kalau hafal ini insya Allah nanti kita akan ketemu dengan fi'il yang ini kata yang ada polanya, kita bisa langsung menebak dengan cepat. Oh, ini kata ini membacanya ikut pola itu. Apalagi untuk fi'il ya. Sebetulnya tasrif itu tidak hanya fi'il, nanti isim juga ada tasrifnya. Tapi untuk khususnya fi'il itu hampir semua, tidak semua ya, hampir semua fi'il itu dibaca mengikuti pola, mengikuti wazan. Wazannya apa? Wazannya ini, wazannya ada di dalam tasrif istilahi. Untuk wazan fi'il madhi, fi'il mudhari yang dhamirnya huwa, itu ada di dalam tasrif istilahi itu. Kemudian nanti untuk dhamir-dhamir yang lain nanti tinggal diturunkan dengan tasrif lughawi ini. Udah, hampir semua fi'il madhi, mudhari, juga amar ya, itu nanti mengikuti pola. Sehingga kalau kita ketemu dengan suatu fi'il dan kita hafal dengan wazan-wazan itu tadi, langsung cek gitu. Cek misalnya ada kata istaghfaro, nggak ada harokatnya gitu ya. Kita langsung ketemu, oh ini dia bacanya pakai istaf'ala gitu. Ada kata ijtama'a, ijtama'a, oh dia pakai membacanya ifta'ala, ijtama'a gitu. Ada kata lagi apa misalnya tadah roja, oh dia membacanya tafa'lala, ada wazan tafa'lala, itu kita pakai untuk membaca tadah roja. Ada kata ihmarro, oh ihmarro ini membacanya ikut wazan if'alla. Nah, itu kan ada wazan if'alla, ihmarro, isfarro gitu. Jadi insya Allah sangat membantu sekali untuk bisa mengharokati tulisan-tulisan tanpa harokat dengan ini. Untuk terutama untuk fi'il itu sangat mudah untuk membacanya karena ada hampir semua fi'il mengikuti pola. Berikutnya ini fi'il madhi sudah, fi'il mudhari sudah, fi'il amr sekarang. Fi'il amr tadi saya katakan fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Kita pahami, fi'il amr itu kan perintah. Perintah itu ditujukan kepada orang kedua ya. Kan perintah kan bukan memerintahkan diri kita sendiri, bukan memerintahkan orang lain, orang ketiga, orangnya nggak ada gitu kan enggak. Tapi perintah itu kepada mukhatab atau mukhatabah, orang yang diajak bicara. Ihtarim, hormatilah, siapa yang disuruh? Kamu ya. Ijlis, duduklah, siapa yang disuruh? Kamu, orang kedua ya. Sehingga di sini untuk fi'il amr itu kisarannya hanya pada dhamir untuk orang kedua saja, mukhatabah, orang yang diajak bicara. Berarti fi'il amr dhamirnya hanya pada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sampai sini jadi pahami ya. Jadi fi'il amr nanti kisarannya hanya 6 dhamir ini, 6 dhamir ini. Tidak sebagaimana fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Nah, berikutnya sehingga kita fokus ke hanya 6 dhamir ini. Kemudian fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari dengan cara cuma 2 ini, dengan cara fi'il mudhari'nya dibaca jazm terus dibuang huruf mudhara'ah. Dah, ini nanti meskipun ada catatan tambahan ya, tapi yang dipegang ini
fi'il mudhari'nya dibaca jazm, terus dibuang huruf mudhari'ah. Apa maksudnya? Kita lihat fi'il mudhari' dibaca jazm. Belum sampai ya. Untuk masalah jazm itu kan belum sampai. Cuman untuk sekedar wacana dulu aja. Jazm itu artinya fi'il mudhari' dibaca jazm itu bagian akhirnya. Bagian akhirnya itu dibaca jazm, tanda jazmnya itu bisa dengan sukun atau dengan membuang huruf nun atau dengan membuang huruf ilah, huruf yang berpenyakit. Di antara tanda jazm itu membuang dengan sukun, dengan membuang nun, dengan membuang huruf ilah. Kita lihat misalnya ini fi'il mudhari' pada taf'ulu. Taf'ulu ini tanda jazmnya dengan sukun. Jadi taf'ul, sukun gitu. Kemudian taf'ulani tanda jazmnya dengan membuang nun. Jadinya apa? Taf'ula. Kemudian taf'uluna buang nun juga. Taf'ulu. Kemudian taf'ulina, taf'uli. Taf'ulani, taf'ula. Kemudian taf'ulna, lah catatan untuk fi'il mudhari' yang ini bersambung dengan nun niswah. Ini nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Taf'ulna gitu. Itu maka fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, taf'ulna. Nanti ada juga yaf'ulna yang pada dhamir huna. Nah, ini taf'ulna ini keadaannya tetap tidak bisa berubah. Artinya tetap taf'ulna. Jadi ketika dibaca jazm atau menempati tempat jazm maka taf'ulna tetap gitu. Nah, itu dibaca jazm itu seperti itu. Jadi bagian akhirnya itu diubah menjadi sukun. Yang sebelumnya taf'ulu jadi taf'ul. Yang sebelumnya taf'ulani jadi taf'ula. Seperti itu. Dah, kalau sudah dibaca jazm seperti itu, kemudian dibuang huruf mudhari'ah. Tadi belum ya? Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu adalah huruf-huruf di awal fi'il mudhari'. Perhatikan di awal fi'il mudhari' itu apa tahu hurufnya? Ada ya, ada ta, kemudian ada hamzah, af'ulu itu hamzah, bukan alif ya. Itu hamzah, kemudian ada nun. Nah, gitu. Itu ya, ta, hamzah, nun. Itu huruf-huruf mudhari'ah. Ya, tadi setelah fi'il mudhari'nya ini dibaca jazm, kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya. Di sini taknya itu dibuang semua. Kalau sudah dibuang, jadilah fi'il amr. Dah, jadi fi'il amr. Jadinya gimana? Taf'ulu, prosesnya tadi kan taf'ulu jadi taf'ul, terus taknya dibuang jadi uf'ul. Taknya dibuang kan jadi uf'ul. Untuk biar bisa membaca ini tambahan hamzah di depan ini uf'ul ini hanya untuk tambahan saja, hanya untuk biar bunyi. Karena kalau huruf pertama langsung sukun gimana bacanya? Gak bisa toh, gak bisa dibaca toh. Biar bisa dibaca ya tambahi hamzah, itu sekedar tambahan hamzah wasal untuk biar bisa nyambung, biar bisa dibaca gitu ya. Jadi taf'ulu, taf'ul jadilah uf'ul. Ini fi'il amrnya, fi'il amr dhamirnya anta. Uf'ul, taf'ulu jadi uf'ul. Contohnya uktub. Kalau pada kata bahasa contohnya uktub, tulislah. Siapa yang diperintah? Anta. Uktub, perintahnya kepada anta. Kamu laki-laki satu. Taf'ulani, fi'il mudhari' taf'ulani, antuma, kamu berdua sedang menulis. Ini bisa berubah, bisa dijadikan fi'il amr dengan cara tadi taf'ula, kemudian uf'ula. Taf'ula, nunnya dibuang, tanda jazmnya dengan nun dibuang, taf'ula, kemudian taknya dibuang, huruf mudhari'nya. Jadi uf'ula, uktuba, tulislah. Wahai kamu berdua laki-laki, perintahnya kepada antuma,
uktuba. Kemudian taf'uluna jadi uf'ulu, uktubu, tulislah wahai kalian laki-laki. Perintahnya kepada antum uktubu. Kemudian taf'ulinya jadi uf'uli, uktubi, tulislah wahai kamu perempuan. Anti, perintahnya kepada anti. Uktubi. Taf'ulani jadi uf'ula, uktuba, perintahnya kepada antuma perempuan ya, kamu berdua perempuan. Kemudian taf'ulna, ini taf'ulna tadi jazmnya kan tetap ya, enggak berubah. Taf'ulna jadi tetap taf'ulna, kemudian huruf mudhari'nya dibuang jadi uf'ulna. Contohnya uktubna, tulislah wahai kalian perempuan. Perintahnya kepada antunna, kalian perempuan. Uktubna. Nah, itulah fi'il amr. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Nah, memahami bahwa fi'il amr ada hubungannya dengan fi'il mudhari'. Artinya dibentuk dari fi'il mudhari', maka udah kita lebih sederhana menguasai fi'il itu cukup fi'il madhi dan fi'il amr mudhari'. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Menguasai fi'il itu apa toh? Menguasai fi'il itu salah satunya adalah harokatnya. Nah, untuk harokat pada fi'il madhi, fi'il mudhari' itu kalau pada yang sulati mujarad itu yang nomor 1 sampai 6 itu. Tasrif istilahi nomor 1 sampai 6 itu bedanya apa toh? Fa'ala yaf'ulu, kemudian apa lagi? Fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ila yaf'alu dan seterusnya. Bedanya apa toh itu? Dari 6 bab itu, 6 nomor itu bedanya apa? Harokat, betul harokat. Tapi lebih khusus lagi, bedanya harokat apanya? Harokat ain fi'ilnya, ya kan? Bedanya itu. Fa'ala, fa'nya untuk fi'il madhi ya. Fa'ala, fa'nya semuanya fathah, ya kan? Lamnya semua fathah, ya kan? Tinggal ainnya, ada ainnya yang fathah, ada yang kasroh, ada yang dhammah, gitu kan? Gitu. Fi'il mudhari' juga gitu. Yaf'ulu. Huruf mudhari'ahnya ya semuanya fathah. Kemudian fa'nya semua sukun, ya kan? Kemudian lamnya semua dhammah. Ketika tidak ada perubahan apa-apa semuanya dhammah. Tinggal ainnya ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, itu ainnya itu. Sehingga nanti kita lebih memfokuskan lagi, memperhatikan ain fi'ilnya harokatnya apa gitu. Ain fi'ilnya untuk fi'il madhi ainnya harokatnya apa, fi'il mudhari' ainnya harokatnya apa, beda-bedanya kan itu. Nah, terus kembali tadi fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari', maka nanti fi'il amr itu mesti ain fi'ilnya itu harokatnya sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari'. Mesti. Untuk fi'il madhi beda, bisa beda. Tapi untuk fi'il mudhari' mesti sama. Contohnya tadi taktubu. Jadi uktub. Nah, ya kan? Uktub. Kataba yaktubu uktub. Nanti misalnya ada di situ contoh lain misalnya yang nomor 2 misalnya. Situ kan ada fa'ala yaf'ilu ya kan? Nanti fa'ala yaf'ilu contohnya doroba yadribu. Nanti fi'il amarnya idrib gitu. Idrib gitu. Doroba yadribu idrib. Itu. Dan seterusnya. Itulah mungkin gambaran globalnya untuk pembagian fi'il madhi, mudhari' dan amr, dan menguasai ini insya Allah nanti sangat membantu dari penguasaan fi'il ditinjau dari macam-macam
pandangan yang lain. Karena memang berangkat sebetulnya fi'il itu pembagian fi'il berangkat dari ini. Madhi, mudhari', amr, kemudian nanti lebih khusus, lebih sederhana lagi madhi mudhari' itu karena amr sudah terkandung dalam fi'il mudhari'. Kemudian dari fi'il madhi mudhari' itu nanti fi'il madhi mudhari' yang dilihat dari pelakunya gimana. Kalau di pembagian dilihat dari pelakunya ada tidak, dilihat dari objeknya ada tidak, itu nanti pembagian berikutnya. Itu semuanya gitu. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Itu bisa beda ya, yang sulasi mujarad yang tadi maksudnya beda artinya. Yang artinya i sama ada tambahan itu mempengaruhi arti, jelas mempengaruhi arti. Pokoknya intinya setiap kata yang berbeda tentunya artinya berbeda. Cuman ada hubungan arti. Misalnya ada kharaja yakhruju, artinya keluar. Kharaja telah keluar. Yakhruju sedang keluar gitu ya. Kemudian ketika jadi mazid, nanti kan sudah belajar mazid ya. Kharaja ditambahi akhraja. Itu artinya jelas berbeda, tapi masih ada hubungan arti. Kharaja tadi keluar, akhraja mengeluarkan. Ada hubungannya loh artinya gitu. Tapi kan beda. Keluar dengan mengeluarkan kan beda loh. Beda. Kharaja keluar itu tidak butuh objek. Gitu. Kalau akhraja mengeluarkan itu kan butuh objek. Itu seperti itu. Jadi ada penambahan antara mujarad dan mazid itu merubah arti, tapi masih ada hubungan arti gitu. Keluar dengan mengeluarkan. Contohnya seperti itu. Ada kata jamaah dengan ijtama'a. Itu kan ada tambahnya. Jamaah mengumpulkan, ijtama'a berkumpul. Ya kan? Ya. Berubah tapi masih ada hubungannya. Ya. Mujarad dan mazid seperti itu. Ya. Saya kira sampai di sini dulu. Semoga yang kita sini ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.